Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat siang dan selamat istirahat. Alhamdulillah ini aku habis menjalankan sholat duhur, jam istirahat siang, dan alhamdulillah hari ini aku mendapatkan rezeki dari bosku lagi 1000 NT. Habis sholat aku sudah dikir wirid dan aku sholawati teman-teman ya, uangnya semoga barokah selalu dan semoga tetap diberi rezeki yang melimpah, yang halal, yang barokah, amin amin ya rabbal alamin. Dan ini rezeki tepat hari Minggu tanggal berapa ini tadi, 15 ya, bulan 10 2023 teman-teman ya. Dan rezeki untuk bulan 9 untuk anakku teman-teman, setelah aku balik cuti dari Indonesia itu hari Sabtu tanggal 2 bulan 9 2023 ya teman-teman ya. Dan tanggal 19 bulan 9 2023 alhamdulillah mendapatkan rezeki juga dari bosku 4.000 NT setara 2 juta untuk sanggup sekolah anakku, karena saat itu aku belum gajian, baru balik cuti dari Indonesia ya teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya lagi bulan 9 juga ya, tepatnya tuh hari Sabtu tanggal 23 bulan 9 2023 mendapatkan rezeki dari bosku untuk anakku bantu beli motor NMAX teman-teman. Dikasih uang lebih dari harga motor, dikasih uang Taiwan 72.000 NT itu setara 36 juta kalau kurusnya 500. Nah berhubung kurusnya tuh rendah, aku kirim 2 tempat beda ya teman-teman ya. Kurusnya 479 sama 480 tuh yang khusus rezeki motor ya teman-teman ya, NMAX ya 72.000 NT itu jadi 34.341.190. Dan alhamdulillah teman-teman, gajiku cair hari Senin malam, tepatnya tuh tanggal 2 bulan 10 2023 dinaikkan gaji lagi teman-teman, 3.000 NT setara 1.500.000 setelah sudah dinaikkan gaji 6.000 NT setara 3 juta lebih per bulan, selain ceperan bonusan tambahan, selain rezeki yang tak terduga seperti ngasih rezeki seperti ini ya, kayak motor NMAX yang sekolah anak itu sering banget ngasih uang 3.000 NT itu pas wisuda 2022 bulan 5 teman-teman, itu setara 1,5 juta. Terus ngasih lagi 4.000 NT itu bulan 8 mau jahitin seragam masuk SMA teman-teman, setara 2 juta. Terus habis itu ngasih 10.000 NT mau Imlek ya, 2021 mau Imlek itu bantu anakku minta kamar baru teman-teman, setara 5 juta. Dan 2022 Imlek juga mau Imlek teman-teman ya, itu bantu anakku beli HP iPhone 10 256 GB harganya 5.900.000, dikasih uang 13.000 NT setara 6.750.000 teman-teman. Selain ngasih ibuku juga 2 juta, pokoknya anakku sama ibuku tuh dikasih 15.000 setara 8 juta teman-teman. Luar biasa teman-teman, bersyukur pada ya Rob. Terus 2022 juga teman-teman, tepatnya bulan 6 itu aku sama bosku disuruh paketin baju-bajuku, tas banyak teman-teman. Itu yang beliin padahal Pak Bos sama mamanya Bu Bos juga teman-teman. Sampai aku tulis sih seperti ini, grup-grup baju panjang pendek, karena banyak banget nilainya tuh jutaan, bukan kaleng-kaleng teman-teman. Para bos yang beliin kelasnya tuh mall Sugu, mall Hanteng, kelasnya jutaan, disamain dengan Bu Bos alias pasienku masih muda teman-teman, usia 53 apa 54 ya sekarang ya. Nah, aku masuk jadi TKW Taiwan tuh 2013 bulan 3 teman-teman, sampai saat ini 2023 kontrak yang keempat, sudah kerja 1,5 tahun. Aku cuti yang ketiga itu aku ambil kontrak keempat teman-teman, sudah kerja 1,5 tahun. Dan aku balik ke Taiwan tanggal 2 bulan 9 2023 hari Sabtu tanggal 16 bulan 9 2023, nggak terasa sudah medical yang kedua untuk kontrak keempat, berarti kurang 1 kali medical finish kontrak keempat, genap 12 tahun teman-teman. Alhamdulillah tabarakallah, satu bos. Karena kenapa aku nggak mau pindah-pindah dulu, mendapatkan tawaran dari teman, kontrak pertama aku masih gajinya normal ya teman-teman, belum digaji seperti saat ini lipat kali lipat dari gaji normal ya teman-teman ya, gaji ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 8.000 NT setara 4,5 juta seperti ini, belum, masih gaji normal. Gaji pokokku tuh kontrak pertama 2013 tuh finish kontrakku 2016 bulan 2 teman-teman, tanggal 28 itu aku masih dalam gaji pokok 15.880 kalau nggak salah teman-teman, apa 40 gitu loh ya, sekitar itu, selain lembur.
aku masih menanggung potongan agent Askes Medical sendiri, teman-teman. Belum dibantu bosku seperti ini, belum digaji full bersih, belum digaji ART resmi rasa gaji pabrik. Dan itu dapat tawaran dari teman, mungkin temanku itu kasihan sama aku atau gimana, karena tahu cerita kehidupanku. Aku alasan jadi TKW Taiwan tuh karena tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. Itu kejadian tahun 2012 bulan 4, atau 1 tahun setelah aku bisa mewujudkan rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2, rumah samping depan jalan raya strategis, teman-teman, berdiri tahun 2011 bulan 4, atau saat aku masih jalankan usaha di usia muda 22 tahun, yaitu 2008 sampai 2012. 2008 anakku usia 1 tahun menemani perintisanku panas hujan bukanlah suatu penghalang. Sehari pergi 2 kali, teman-teman. Awalnya modal kepercayaan, uang 50.000 itu pun bukan uangku sendiri, uangnya tante. Jadi intinya gini, teman-teman ya, aku mau bercerita, bersyukurlah intinya ya, menyemangati diriku sendiri, memotivasi diriku sendiri, pokoknya positif thinking saja kesukaanku itu, teman-teman ya. Jadi intinya rezekiku bulan 8 vs bulan 9 aku cuti dan balik lagi untuk rezeki anakku kurang lebih 38 juta ya, teman-teman. Itu kurang lebih bosku mengeluarkan uang untuk aku dan anakku itu, teman-teman. Aku cuti ya, pesangon cuti dan ngasih rezeki anakku motor NMAX dan sanggup sekolah ya, teman-teman. Selain ini, teman-teman, selain tambahan hari ini ya, hari Minggu tanggal 15 bulan 10 2023, selain ini itu kurang lebih ada 80 jutaan, teman-teman. Itu selain gaji, selain naikkan gaji aku lagi ya. Jadi aku menerima kenaikan gaji bulan 9 2023 ini, terima total kenaikan gaji saja, teman-teman ya, selain ceperan bonusan tambahan, selain rezeki yang tak terduga seperti ini ya, itu 8.000 NT setara 4,5 juta. Bersyukur, teman-teman. Nah, akhirnya aku ditakdirkan jadi TKW Taiwan, teman-teman, dan meninggalkan karir usahaku yang aku rintis dari modal 50.000 itu uangnya tante, DP-an baju aku sodorkan ke bos besar yang aku kenal saat aku jadi sales di pasar-pasar, di toko-toko. Usia aku masih belasan tahun, teman-teman, yaitu aku kerja jadi sales plus penjaga grosir itu, teman-teman ya. Itu 2003 bulan 3 tanggal 21 hari Jumat, aku masih ingat, teman-teman. Usia aku masih belasan tahun ya, di bawah 20 tahun. Dan pada akhirnya ibu mertua rela menjual truk satu-satunya, masih kurang, teman-teman. Akhirnya aku ditakdirkan menjadi TKW Taiwan dan rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis selama 4 tahun. Bukan perjuangan yang mudah, panas hujan bukanlah suatu penghalang, teman-teman. Merintis itu tidak mudah, teman-teman. Begitu. Akhirnya aku tinggalkan demi membayar hutang ratusan juta rupiah melayang biar rumahku tidak disita. Dan akhirnya aku sampailah masuk PT ya, teman-teman, 2012 bulan 12. Dan sempat sakit parah di PT, sempat mau mengundurkan diri, pikir 2 kali, uang apalagi, sedangkan penerbangan kurang 5 hari, visa sudah turun, harus menebus banyak, teman-teman. Akhirnya orang rumah mengirimi uang banyak ya, dari pihak keluarga mantan suami, dari kakakku alias masku yang ada di luar Jawa, Pekanbaru. Akhirnya uang itu tidak kepake semuanya, tidak keburu waktunya untuk ke dokter spesialis. Pada akhirnya aku dibawa ke rumah sakit umum Jakarta, dan alhamdulillah barakallah, mukjizat Allah itu memang benar-benar nyata ada, teman-teman. Dan itu intinya aku diberi kesembuhan, teman-teman, walaupun belum 100%. Dan tahu nggak ini, teman-teman, cerita kisah dari mukena hijauku ini, teman-teman. Walaupun sudah sobek, tetap aku abadikan, aku pakai untuk gantian. Kalau mukenaku satunya ini kotor, teman-teman. Jadi ini, teman-teman, cerita dari mukena ini, teman-teman, penuh darah, penuh nanah, penuh air mata saat aku di PT, teman-teman. Ini padahal sudah sobek tapi masih layak pakai. Nih, lihat nggak, kolornya sudah sobek. Ini diminta orang pun aku nggak boleh, teman-teman. 2 orang sudah mau minta, tanteku sama temanku dulu, aku nggak boleh. Jadi tante ini mantan suami, justru aku beliin baru, teman-teman. Tuh, aku cuti 2023 bulan 8 kemarin, aku beliin baru yang rukuh mukena seperti ini, warnanya abu-abu. Harga berapa tuh? 75.000 rupiah. Nah, jadi mau minta bekasku ini aku nggak boleh, karena ini penuh kenangan, penuh cerita, penuh perjuangan di PT. Benar-benar Allah menjawab semua doa-doaku. Aku minta bos yang baik, yang tepat, dan cepat mendapatkan job. Kurang lebih 3 bulan aku di PT, aku mendapatkan job 2, teman-teman. Satunya aku nggak mau, karena ditanyai
mau makan babi apa gimana gitu, aku nggak mau. Terus akhirnya 1 minggu apa 2 minggu kemudian dapat bos ini teman-teman yang aku ikuti saat ini. Alhamdulillah sesuai apa permintaanku, dipertemukan bos yang luar biasa, nggak banyak warga juga, bosnya tuh baik, berarti malaikat. Dan aku minta yang aku rawat tuh bos cewek gitu loh, maksudnya pasien cewek gitu loh. Ternyata benar aku dapat cewek dan masih muda lagi, bersih. Bu bosku tuh lulusan orang yang kerja di pesawat terbang teman-teman, tapi bagian bandara, bukan pramugari ya. Jadi bersih, cantik teman-teman. Dan akhirnya di sini aku tetap bisa menjalankan kewajibanku sebagai muslim seperti ini, menjalankan sholat 5 waktuku bisa terjaga walaupun sesibuk apapun kerjaanku, sesibuk apapun duniaku. Jadi bosku tidak melarang aku untuk menjalankan kewajibanku sebagai muslim teman-teman. Ceritanya dulu aku mau sholat tuh takut nyuri-nyuri teman-teman, jadi aku sering dituduh mamanya bosku tuh apa ya, mandi gitu loh, siang-siang kok mandi gitu, padahal aku wudhu. Itu berapa kali gitu, aku lama-lama nggak enak, aku akhirnya jujur kalau orang muslim itu harus menjalankan sholat gitu, tidak boleh meninggalkan kecuali itu lagi tidak suci atau sakit yang sekiranya tidak bisa menjalankan gitu, atau perjalanan jauh itu bisa kita kodo gitu, aku jelasin gitu. Terus akhirnya dia paham, bosku pun tahu. Jadi kalau ada masalah apa, bosku justru nyuruh aku untuk sholat, tanya kepada Allahku. Dan bikin ngakaknya lagi, tantanya mantan suamiku tuh pinjam uang 60.000 NT, setara 30 juta ya, itu mau buat kuliah anaknya ya, dulu itu pendaftaran kuliah sama untuk apa gitu loh. Itu aku saat masih menabung titip bosku setiap bulan 10.000 NT, itu 2015 dengan modal 200 NT, nggak ada 100.000. Berkat saran bosku dalam tempo 14 bulan, selain uang masuk ATM otomatis ya teman-teman, teman-temanku yang pada bayar lewat transfer, bayar cash seperti ini, aku tabungkan lewat bos. Andekan 12.000 berarti aku harus menabung tetap 10.000, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ada lebihnya aku pegang sendiri, aku kirim ke Indonesia untuk dikembangkan, seperti itu teman-teman. Nah, ceritanya aku membangkitkan karir usaha yang aku rintis sebelum jadi TKW Taiwan dulu, yang dari nggak bisa apa-apa, modal kepercayaan yang aku ceritakan 50.000 itu tadi loh teman-teman ya. Uangnya tanteku DP-an baju harga 75.000, aku menyodorkan secari orderan ke bos yang aku kenal saat aku jadi sales usia masih belasan tahun itu tadi. Aku diberi kepercayaan, dilayani sesuai orderanku, bahkan lebih, 2 trobos baju nilai jutaan rupiah. Dengan modal kepercayaan aku pegang erat, tidak aku nodai. 2 minggu sekali aku setor uang, ambil barang, retur barang lama, tukar barang baru. Begitu seterusnya sampai benar-benar aku mempunyai modal yang cukup. Selain itu mantan suamiku mulai aktif kerjanya, mulai apa ya teman-teman, kerjanya normal lagi. Dulunya kan PH kanan, terus sakit gitu, kena mesin, terus akhirnya kerja normal, dapat uang gaji sepenuhnya dikasihkan aku, terus ambil secukupnya sajalah. Mantan suamiku paling minta ke aku gitu. Jadi kita dulu tuh sebelum jadi TKW Taiwan, rumah tangga kita harmonis, romantis, bahagia teman-teman. Gara-gara tertimpa musibah ratusan juta rupiah, aku ditakdirkan jadi TKW Taiwan. Akhirnya rumah tangga kita jadi cerai karena apa, mungkin ya mantan suamiku nggak kuat dengan godaan, ya udahlah akhirnya kita pisah. Tapi tetap baik-baik saja teman-teman, walaupun kita sudah tidak bersatu. Komunikasi tetap baik, jalankan usaha kita tetap baik, komunikasi antara kedua orang tua saudara-saudara tetap baik, silaturahmi baik, saling datang. Bahkan aku cuti pulang 2023 bulan 8 nih teman-teman, aku datang ke rumah ibu mertua atau ibu mantan 2 kali. Jadi itu hari Sabtu tanggal 12 bulan 8 2023 itu aku nginep semalam di rumah ibu mertua, ibu mantan suami, karena sama anakku ya teman-teman ya. Dan datang yang kedua itu tanggal 26 bulan 8 2023, itu ziarah makam. Aslinya aku mau ziarah makam tanggal 26 tuh, karena aku dalam keadaan tidak suci, tidak bisa ya teman-teman ya. Akhirnya ya udah tanggal 26 aku ke situ lagi, nginep semalam lagi. Terus akhirnya udah aku mau persiapan balik ke Taiwan tanggal 1 malam
tanggal 1 bulan 10 2023 Jumat. Terus ibu mertua atau ibu mantan suami datang ke rumahku, rumah impian yang kedua, lantai 1 lantai 2, dan finishing lantai 1 itu teman-teman. Sekarang mau semangat lantai 2 untuk dilanjutkan dan bikin lagi nanti belakang rumah lantai 1 lantai 2. Nah, kalau rumah pertama sebelum jadi TKW Taiwan tuh lantai 1 lantai 2 rumah samping depan jalan raya strategis, itu bikin di tanahnya ibu mantan suami. Kita punya anak, teman-teman, nanti buat anak lah ya. Dan aku bikin baru lagi di dekat rumah ibuku. Begitu teman-teman ceritanya, ini cerita kisah nyata, bukan buat teman-teman ya. Jadi apapun keadaannya aku tetap bersyukur, insya Allah indah. Tetap bertawakal, mendekatkan diri kepada Allah yang lebih dekat. Insya Allah di setiap kesulitan Allah memberikan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu ceritanya teman-teman, dan alhamdulillah intinya aku bersyukurlah dipertemukan bos yang luar biasa. Dan aku dulu nggak tergiur dengan gaji, iming-iming temanku digaji, nggak mau pindah bos, gajinya lebih besar, bisa cuti liburan pribadi. Jadi real teman-teman, aku di sini dari 2013 bulan 3 sampai saat ini 2023 bulan 10 tanggal 15 ya, nggak pernah namanya aku ambil cuti liburan pribadi. Jadi aku cukup bahagia, bersyukur, happy liburan bersama bos, sering diajak keluar kota, jalan-jalan ke Balian, Pintung Kenteng, seperti itu. Justru gratis teman-teman, kita makan-makan di resto enak-enak gratis, tidur di hotel mewah, kelasnya bos gratis. Bos tuh kalau ngajak aku sama bos liburan keluar kota itu merogoh kantong 1 kali gajiku teman-teman. Tapi gaji yang dulu ya, masih gaji normal, belum gaji seperti saat ini lipat kali gaji ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 8.000 NT setara 4,5 juta itu belum, masih gaji normal dulu, gaji pemerintah lah ya. Sekarang bos kan menggaji hampir kali lipat lah ya, dari gaji yang tanda tangan dari pemerintah gitu maksudnya. Dan aku benar-benar bersyukur banget gitu loh, di sini aku nggak mau pindah dengan tawaran temanku itu. Sebenarnya itu tawaran emas banget gitu loh. Saat kontrak pertama aku kan mengalami tertimpa musibah ratusan juta rupiah, butuh uang yang banyak gitu loh. Dan kontrak pertama aku teman-teman ya, potong gajinya aja 9 bulan gitu loh, bayari hutang bank. Anakku masih balita saat itu, 5 tahun 5 bulan. Aku tinggal 2013 bulan 5 teman-teman. Nah sekarang sudah tumbuh remaja, alhamdulillah. Aku cuti 2023 bulan 8 ini teman-teman ya. Kalau aku keluar sama anakku yang tidak tahu dikira adik kakak, karena kita nikahnya tuh golongan muda teman-teman, punya anaknya juga muda gitu. Anakku 2007 lahir, aku 2006 tuh nikah, sekitar 21 tahun apa berapa gitu. Pokoknya 22 apa 23 aku punya anak 1 tahun anakku. Apa 22 anakku 1 tahun, aku usia 22 tahun kayaknya teman-teman jalakan usaha itu. Aku juga masih kecil kok. Jalakin usaha itu. Kecil badanku 47 kilo, krempeng, tinggi gitu. Sekarang alhamdulillah keluar dagingnya teman-teman, berentol gitu. Jadi aku nggak tergiur itu. Alhamdulillah kontrak kedua luar biasa teman-teman. Bosku gaji aku ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 6.000 NT setara 3 juta. Berkat kesabaranku, keikhlasanku mempertahankan di sini, tetap bisa menjalankan sholat 5 waktu. Itu teman-teman alasanku. Dan bosku intinya baiklah, dari ujung rambut sampai ujung kakiku terpenuhi semuanya, kecuali 3 subteksi di kacamata itu tadi. Dan HP ini yang ke-8 kalinya teman-teman yang aku pakai, masih aktif 2. Bentar ya teman-teman, aku kesini HP-nya sampai numpuk-numpuk tuh. Tapi yang masih bisa kepake yang satu ini, 2 sama yang aku pakai. Nah itu teman-teman. Nah, aku tetap bisa berkarya seperti ini penampakan kamarku. Nah, seperti ini teman-teman, nubuat teman-teman. Dan aku tetap menyisihkan sedikit rezeki untuk sesama dengan bikin tabungan kotak amal, ada juga tabungan berbagi rutin. Nah, bukan cuma bikin tabungan itu saja teman-teman ya, bukan cuma bikin tabungan kotak amal saja, terutama tetap kedua orang tuaku, nomor 2 mertua atau ibu mantan suami. Di samping masih banyak teman-teman tabungan seperti ini, aku bikin ada 15, ada tabunganku anakku juga. Nah ini insya Allah mau bikin tabungan teman-teman, haji umroh, karena alhamdulillah gajiku sama bosku ini dinaikkan lagi 3.000 NT setara 1,5 juta. Jadi sama kenaikan gaji yang dulu itu 6.000 NT setara 3 juta lebih teman-teman. Jadi total sekitar 4,5 juta khusus kenaikan gaji teman-teman. Nah ini kisah cerita nyataku teman-teman. Di balik kita
sabar, ikhlas dalam hal apapun, direndahkan orang, dihina orang, entah dari segi fisik, materi, mendapatkan cobaan yang besar dari Allah, kita tetap hadapi dengan sabar, ikhlas, tetap bersyukur dan bertawakal, indah pada akhirnya teman-teman. Bukti janji Allah itu indah, nyata, ada teman-teman. Ya, lihat saja di setiap apa yang aku tayangkan, yaitu kisah nyataku. Dan alhamdulillah setiap bulan cair segini teman-teman. Selain ceperan bonusan tambahan, kurang lebih ada 15 jutaan lah bersih. Dan ini yang aku ceritakan, tabungan yang saran bosku isinya tadinya 200 NT, nggak ada 100 ribu. Daya sarankan bosku untuk menabung setiap bulan 10 ribu NT. Jadi andai kan aku menerima uang cash dari teman 15 ribu gitu ya teman-teman, aku tabungan wajib 10 ribu NT setara 5 juta, tapi tahun 2015 gak ada 5 juta. Itu satu buku tabungan, aku cuti kontrak pertama menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah. Sekarang jadi anak beranak teman-teman, luar biasa kan. Nah itu aku menjalankan usahaku di Indonesia, aku pegang di Taiwan, cukup rekapan, totalan, bayaran, setor, orderan gitu saja teman-teman. Luar biasa kan. Jadi teman-teman yang bayar cash aku terima seperti ini, dan aku tabungkan titip bos selama 14 bulan dulu tuh. Terus yang teman-teman bayar transfer masuknya di ATM ke sini. Dan yang bayar Taiwan transfer ya. Kalau yang bayar Indonesia rupiah transfer masuk di ATM Indonesia. Begitu teman-teman ceritanya. Akhirnya kontrak pertama aku semangat tarik over. Seharusnya aku lemah untuk tarik over karena sah aku gaji. Kontrak pertama di Taiwan pegang 2 bulan gaji sama dapat Imlek itu 1 bulan gaji guys. Teman-teman ya, 1 bulan gaji. Nah, sekarang lipat kali lipat dapatku Imlek, lipat kali lipat dari gaji ART resmi rasa gaji pabrik. Dan sekarang aku nggak suka boros-boros, lebih baik aku buat investasi kayak emas-emas seperti ini. Nah, ini 2023 bulan 8 kemarin sudah aku bawa pulang 2 laci. Di Taiwan masih ada sisa ini teman-teman ya. Masih ada segini. Alhamdulillah. Semangat ya teman-teman, ini kisah cerita nyataku, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oh iya teman-teman, setelah aku tertimpa musibah yang pertama ya, sebelum jadi TKW Taiwan 2012 bulan 4, sampai ibu mertua rela jual truknya masih kurang dan aku rela meninggalkan karir usahaku. Itu 2019 aku juga di Taiwan jadi TKW 7 tahun, tertimpa musibah yang kedua kalinya teman-teman. Uangku di bawah temanku ini 266 juta. Kelihatan kan teman-teman? Tuh silahkan dibaca. Tapi sudah dikasih 66 juta teman-teman, kurang 200 juta jalur aman. Nah tuh sudah dibantu bosku. Tuh tepat hari Minggu tanggal 9 bulan 2 2020 untuk aku datangi ke rumahnya sana, dikasih uang bosku 35.000 NT setara 17,5 juta. Begitu ceritanya teman-teman, ini cerita kisah nyataku luar biasa. Jadi dibalik aku sering ditipu orang, niat nolong baik, kadang nggak dibayar, kadang difitnah, dimaki, dan lain sebagainya. Dan seperti ini teman-teman, ini bukan pihak sistem hutang pihutang teman-teman, tapi ini ceritanya aku saat itu belum punya aplikasi seperti ini untuk kirim uang gini ya teman-teman ya. Nah untuk kirim uang ke Indonesia aku belum download gitu loh. Dulu pernah download yang Indogo, cuman tuh belum sampai selesai gitu loh teman-teman. Jadi aku kirimnya uang ke Indonesia tuh lewat toko Indo. Nah saat ini aku mau kirim ke toko Indo nggak bisa. Otomatis temanku orang Semarang Jawa Tengah Kota Mijen namanya Trirat Aningsih ini menawarkan jasanya. Kan sudah aku anggap seperti adik. Aku percaya teman-teman karena aku tuh nggak mempunyai apa ya pikiran yang negatif pada orang lain gitu loh. Jadi aku menganggap orang itu seperti aku karena aku baiki, nggak mungkin lah orang itu menjahati, pikirkan gitu. Ternyata uangku ini nggak dimasukkan ke ATM tujuanku, dimasukkan di ATM adiknya dengan alasan ATM hilang, dirampok orang lah, apalah, pokoknya 1000 alasan. Terus dia pamit cuti, ternyata nggak balik lagi, katanya mau nikah. Nah, aku titip coklat untuk anakku juga nggak dikasih teman-teman. Untungnya aku nggak jadi beli laptop untuk anakku, dan untungnya lagi uang rupiah nggak jadi aku titipin. Nah, dia pulang itu masih aku kasih uang sangu 2.500 teman-teman. Itu setara 1.200.000-an apa 300 gitu loh. Terus dia tuh pinjam uang teman-teman di Taiwan tuh, aku tarikkan dari sini, dari ATM ke Taiwan, aku ajak ke Seven, tarik 15.000 NT setara 7 juta. Itu uang dari tantane mantan suami bayar hutang ke aku. Dipinjam aku pinjamin, tapi udah masuk hitungan ini, udah aku gabungkan ini teman-teman. Dan ini aslinya uang mau aku buat beli mobil untuk mantan suamiku, dulu masih suami ya, karena baru rujuk 2019. Pikirku aku rujuk, rumah tanggaku akan baik-baik saja. Ternyata sebaliknya 2021 bulan 1 kita cerai. Gitu ceritanya teman-teman. Ini kisah cerita nyataku luar biasa ya.
Dah gitu saja. Jadi aku sarankan untuk teman-teman jangan mudah untuk menyakiti hati sesama, entah dari segi ucapan, perilaku kita, karena setajam-tajamnya ucapan kita, setajam-tajamnya keris pisau silet itu lebih tajam ucapan kita apabila menyelukai hati sesama. Ya udah teman-teman, seperti ini ceritanya ya. Dah gitu saja, nggak usah dibuka semuanya. Semoga bermanfaat dari cerita kisah nyataku. Di balik indahnya kita berbagi, rezeki kita tidak akan berkurang, tidak akan terjatuh miskin. Allah tidak akan memutuskan jalan rezeki kita. Contohnya aku sendiri teman-teman, lipat kali lipat dari yang sudah hilang. Rezekiku bertubi-tubi. Dan mengamalkan sholawat, menjaga sholat 5 waktu kita, berbakti kepada kedua orang tua kita yang utama. Kalau kalian sudah nggak ada kedua orang tua, cukup kirim Al-Fatihah doa untuk kedua orang tua kalian. Karena orang tua yang sudah tidak ada itu bukan membutuhkan makanan enak dari kita, harta kita teman-teman, hanya butuh doa dari kita, keikhlasan dari kita ya. Semoga bermanfaat cerita kisah nyataku ini, dan tetap berbakti kepada yang di atas, dan jangan berkecil hati apabila Allah memberi cobaan ujian kita bertubi-tubi tiada henti. Itu tandanya Allah sayang sama kita teman-teman. Jadi semakin diberi ujian pada Allah, jangan kita semakin murka kepada Allah, jangan berprasangka buruk. Itu tandanya Allah sayang sama kita, makanya kita lebih dekatlah kepadanya. Gitu teman-teman, ini yang aku jalani teman-teman ya. Dan tetap jaga sholat 5 waktu kita yang utama, sesibuk apapun dunia kita. Karena kecantikan, kekayaan, harta benda, barang mewah kita bukanlah suatu jaminan untuk di hari akhir kita, kecuali hanyalah amal kebaikan kita. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi aku bukanlah wanita yang sempurna, yang suci, nggak punya salah, kilap dan dosa. Justru aku masih banyak lumuran salah, kilap dan dosa. Aku ingin bisa lebih baik lagi gitu loh teman-teman ya. Jadi kesalahan, kekilapan, dosa-dosa yang lalu yang aku perbuat, entah itu sengaja atau tidak, semoga terhapuskan dan semoga aku bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu loh teman-teman. Bisa merubah apa yang tidak baik menjadi lebih baik, begitu ya. Jadi aku paling benci kalau ada orang yang suka merendahkan sesama atas dasar apapun, entah dari segi fisik, materi, pekerjaan, karir, usaha, dan lain-lain. Jadi intinya hidup itu cukup bersyukur, motivasi positif thinking saja. Kalau kita kaya, kita hebat, kita lebih segalanya, itu cukup kasih cerita, motivasi, pengalaman, bagi ilmu, itu alangkah indahnya. Daripada kita menunjukkan, kita terus menjelekkan, kita menghina. Nah, itu enggak baik, teman-teman. Nah, kalau kita merasa cantik, cukup bagi solusinya. Aku pakai ini loh produk ini ya. Seperti aku ini lah, aku pakai produk Korea, kulitnya jadi lembab, begini begitu. Ya, jangan menghina gitu loh ya. Pakai produknya ini. Nah, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman tuh indah ya. Ini bukti, teman-teman, aku bukan bermaksud apa. Aku cuma mengasih bukti bahwa janji Allah tuh indah. Asalkan kita sabar, ikhlas, tetap bersyukur, bertawakal, lebih mendekatkan diri kepada yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu. Dan jangan mudah menyakiti hati sesama. Karena barang siapa yang menyakiti hati sesama, menghina sesama, suatu saat akan mendapatkan hal yang sama. Bahkan lebih pedih, lebih sakit dari yang kau sakiti, kau hina. Karena yang kita hina, kita rendahkan, belum tentu hina atau rendahan, belum tentu kita bisa lebih baik darinya, dari dia. Karena kita tidak akan pernah tahu nasib seseorang itu ke depannya bagaimana, dan kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, keluarga kita, saudara kita di hari esok nantinya ya. Oke, ini kisah nyata dari aku, semoga bermanfaat. Tapi teman-teman, setelah uangku dibawa temanku 266 juta itu tadi ya, rezekiku lancar. Jadi jarak 1 tahun kemudian aku bisa mendirikan rumah impian yang kedua, lantai 1, lantai 2, dan finishing lantai 1, semangat untuk lantai 2 tahun 2023 bulan 10 nih. Dan bikin lagi nanti belakang rumah lantai 1, lantai 2, kurang lebih ada 25 meter ke belakang. Itu nanti dari depan sampai dapur kotor nanti ya teman-teman ya. Alhamdulillah, tabarakallah. Dan rezekiku juga diperlancarkan, karir usaha yang aku jalankan lancar, pekerjaanku juga digaji ART resmi, rasa gaji pabrik, ceperan gak pelit, didatangkan orang-orang yang positif. Seperti itu teman-teman. Kalau kita tuh berpikiran yang positif, insya Allah yang akan datang terjadi pada kita yang positif juga ya. Seperti itu cerita kisah nyataku. Jadi dalam hidup ini ya teman-teman ya, semenjak aku cerai ya, intinya apa ya, benar-benar aku ingin merubah yang lebih baik lagi gitu loh.
dari yang tidak baik aku jadikan yang lebih baik. Terus aku sampai ada cita-cita bisa silaturahmi ke rumah Allah, yaitu tanah suci. Itu sampai curhat ke bosku, mau dibantu teman-teman. Pertama cuma ditanggapi mau minta maaf kepada Allah ya Mini. Dan kedua ditanggapi, nggak apa-apa Mini, kalau kamu ada keinginan untuk haji, tahu nih bosku tuh haji, bos bantu biayai lah. Bosku nggak pelit teman-teman. Walaupun nanti bosku mau bantu biayai aku, tapi itu kapan kan belum tahu ya teman-teman. Aku kan masih derawan. Aku tetap bercita-cita ingin bikin tabungan satu lagi, yaitu tabungan haji umroh. Jadi apa ya teman-teman ya, aku dinaikkan gaji lagi, aku sisihkanlah seperti itu. Nah nanti kalau dibantu bosku, ya uang dari bosku untuk menjalankan ibadah haji atau umrohnya. Nah keinginanku umroh dulu lah teman-teman, seperti itu dalam hatiku teman-teman. Setelah aku cerai itu bener-bener kehidupanku bener-bener aku niati dengan selayaknya hidup bayi yang baru lahir, seperti bayi yang belum punya dosa, masih bersih suci, belum mempunyai salah kilap dan dosa lah, intinya seperti itu. Bener, real, rezeki yang aku dapatkan luar biasa, hatiku tenang, damai, lebih mendekatkan diri kepada Allah tuh lebih dekat. Dan andaikan meninggalkan sholat satu kali saja teman-teman, serasa aku tuh punya hutang belum bayar. Itu pernah aku menjalankan sholat tobat ya, 2021 setelah cerai, 2021 bulan 12 tepatnya tanggal 15. Aku nangis teman-teman, nangis tahu, aku nangis. Tapi alhamdulillah jawaban Allah tuh nyata ada. Jarak 18 hari kemudian aku didatangkan laki-laki yang tepat, agamanya bisa melebihi aku. Dan ternyata laki-laki itu juga sering menjadi tamu undangan Allah, sering menjalankan ibadah haji, ibadah umroh seperti itu, dan masih sekota. Luar biasa teman-teman, menghargai aku juga. Jadi seperti itu, janji Allah tuh indah asalkan kita sabar, ikhlas, tetap bersyukur, bertawakal. Ya udah seperti itu saja ya teman-teman, cerita kisah nyataku. Jadi intinya di saat aku cerai itu ya sedih banget teman-teman, jujur aku sedih, sebenarnya sayang banget sama mantan suami, sama keluarganya, kedua orang tuanya. Tapi kita sudah mempunyai jalan masing-masing, ya apa boleh buat ya teman-teman. Mungkin ya takdir kita sampai di sini, ya kita jalani saja. Ya udah gitu saja cerita kisah nyata dari aku. Semoga bisa kalian buat pelajaran, ambil hikmahnya saja, tangkap yang positifnya, buang yang negatifnya ya teman-teman. Bukan bermaksud apa, ini cuma mengasih bahwa bukti janji Allah itu indah asalkan kita sabar, ikhlas, tetap bersyukur, bertawakal ya teman-teman ya. Aku masih banyak salah kilap dan dosa, tapi aku tetap bercita-cita ingin mempunyai masa depan yang cerah, ingin mempunyai apa ya teman-teman ya, masa depan yang baik lah, intinya seperti itu ya. Dengan cara aku tetap harus menghapus segala dosa-dosa yang lalu yang aku perbuat, entah itu aku sengaja atau tidak. Jadi dengan cara aku tetap selalu ingin mendekatkan kepada Allah yang lebih dekat, ingin benar-benar mempelajari tentang apa ya teman-teman, agama yang lebih dekat lah teman-teman. Jadi setidak-tidaknya aku harus tetap berbakti, jangan sampai aku jadi orang yang murka lah ya, seperti itu. Semoga bermanfaat ya teman-teman kisah nyataku, dan aku akhiri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, Pepe.